Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di JP88 Automotive. Hari ini saya mau review satu unit Honda Jazz RS generasi ketiga GK5 yang cukup fenomenal karena mobil ini pasarannya itu masih tetap dan tidak turun-turun. Unitnya Jazz GK5 ini yang milik kita ini warna merah. Dia untuk lampu-lampunya sudah pakai halogen, Pro-G maksud saya, Pro-G. Sudah ada fog lampnya. Untuk kaki-kakinya dia sudah upgrade ya. Dia pakai velg aftermarket, cuma di downgrade ya, dia pakai ring 15 yang harusnya dia pakai ring 16. Untuk pengeremannya mobil ini sudah pakai ABS, EBD, BA, tapi sayangnya di GK5 ini generasi ketiga malah rem belakangnya untuk cakramnya dihilangkan. Jadi dia cuma pakai tromol bagian belakang dan cakram di bagian depan. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakangnya cukup banyak perubahannya dari Jazz generasi kedua. Untuk lampunya dia sudah lebih ramping. Untuk lampu stoplight-nya dia sudah lebih ramping. Terus ada action chrome di bagian tengah. Kalau untuk wiper belakang dari generasi kedua sudah ada, karena ini Jazz Jazz RS ya. Kalau yang S nggak ada. Terus di bawahnya ini ada model-model kayak sirip hiu, tapi ini plastik ya, bukan karbon ya. Ini cuma actionnya aja karbon. Ini yang membuat kita betah ya di Jazz RS ya. Dia itu punya action tajam dari belakang, itu turun ke belakang, ke depan ya. Ini terlihat mobil ini seperti condong ke depan turun. Jadi lihat gagah dan sporty. Ini agak berbeda sama Honda City Hatchback ya. City Hatchback itu malah dibalik. Garis tajamnya itu turun ke belakang, jadi kelihatan kayak mendongak gitu. Jadi makanya di pasaran kan untuk City Hatchback-nya kurang begitu laku. Oke, kita lihat mesinnya dulu ya. Untuk mesinnya ini Jazz RS pakai mesin 1500 cc berkode mesin L15. Terus memiliki tenaga 120 dk di RPM 6600 dan torsinya 145 Nm per 4800 rpm. Jadi bisa dilihat ya, ini mobil ini galak di tarikan bawahnya, torsinya cukup besar. Tapi memang Jazz itu terkenal, Honda itu terkenal akan tarikan bawahnya. Tarikan bawahnya itu nendang banget. Dan mobil ini terkenal awet Pak ya. Mesin VTEC ini digunakan mulai dari generasi kedua. Pertama juga sudah ada, cuma di tahun-tahun akhir ya. Dan yang di generasi pertama itu ada EDSI, ada VTEC, dan yang terakhir mulai generasi kedua itu sampai generasi ketiga itu dia sudah pakai mesin VTEC semua. Di sisi interior ya teman-teman ya, sisi interiornya Jazz ini yang yang GE8 sama GK5 ini wah sangat-sangat berbeda. Ya di GK5 ini lebih cenderung sangat-sangat sporty ya, lebih sporty lah menurut saya. Lekukan-lekukan bulat-bulat itu sudah hilang semua. Di sini sudah dibuat lekukan tajam. Ini mirip sama Mobilio karena mungkin satu platform ya. Honda kan agak irit. Dia mesin samakan semua, dashboard sama semua. Terus head unit dia yang 2018 ini sudah floating. Kalau yang generasi kedua awal-awal itu belum floating, dia ikut di dashboard. Sama AC dia sudah climate control ya, dia sudah digital semua. Habis itu di sisi kemudi kita dapat tombol menu ini fungsinya untuk merubah menu-menu di dalam audio, sama di cruise control. Dia di kanannya ini cruise control fungsinya untuk mengatur kecepatan di waktu kita di tol. Terus habis itu triptoniknya di belakang sini. Ini fungsinya untuk, ya kalian sudah tahu semua kalau ini fungsinya untuk mengganti gigi persneling. Sebenarnya bukan gigi karena dia sudah di fitting nggak pakai gigi. Terus di bagian speedometernya juga cukup lengkap. Dia ada banyak menu ya, mulai menu ada trip A, trip B, range, average, bahan bakarnya berapa, habis itu
ada jam juga, suhu, ini cukup lengkap semua. Habis itu ada tachometer sama speed control, ini speedometernya. Sisi kemudi ya, ini tergolong cukup nyaman. Layarnya, maksud saya ini kacanya cukup lebar, terus ketinggian setirnya pun juga bisa diatur, mulai dari tilt steering bisa naik turun, bahkan bisa teleskopik kita naik, kita majukan ke kita. Jadi memudahkan kita untuk mengatur posisi mengemudi kita. Joknya juga sangat empuk, nyaman ya. Ada set pocketnya juga cukup lebar, jadi kita sangat nyaman, terus bisa terikat gitu ya, terikat di jok gitu loh ya. Oke, nyaman menurut saya. Di baris keduanya, wah ini yang Supressely ya, sangat luas loh. Ini tinggi saya tuh 170 cm, ini masih ada ya satu jengkal ya, satu jengkal ini di kepala. Terus kakinya saya ini bisa selonjoran, nih sangat lebar. Jadi kalau di jok kedua ini menurut saya cukup nyaman, cuma duduknya yang agak kurang nih, agak tegak ya, tapi oke lah, saya bayangkan sama keluasan kaki ini, jadi kita bisa bergerak agak bebas nih. Di bagian bagasinya, di bagasi ini cukup lebar ya, ini bukan cukup lebar, ini sangat lebar di kelasnya. Dia lebih lebar dari Yaris ataupun Grand Vega sekalipun yang kelasnya 1000 cc. Dan lebih hebatnya lagi, untuk jok baris kedua ini bisa kita rebahkan rata lantai. Jadi kalau Anda mau menaruh barang-barang bisa sangat banyak, bisa koper, bisa mungkin 8 koper ya, yang bisa dimasukkan sini ya. Kasur ya, bisa tiduran juga, mau bawa kasur, bantal, guling, bisa semua ini. Kita tes jalan ya. Kita coba ini. Oke. Pertama dari suspensi. Kalau suspensinya ini cenderung stiff ya, nggak empuk atau nggak keras, tapi cukuplah khas Honda sekali. Yaitu kalau dibuat di jalan tol nih enak, karena nggak terlalu empuk, jadi nggak limbung, dan juga nggak terlalu keras, jadi cukuplah. Untuk kekedapan kabin, saya rasa ini yang agak mengecewakan, atau mungkin karena memang ini kan bannya sudah diganti ya, jadi banyak kita pakai semi slick, jadi akan terasa agak berdengung gitu loh. Kalau mungkin pakai roda atau ban standarnya mungkin akan agak berbeda. Iya ya, memang. Terus tarikan mesinnya ya, kita nanti tes di jalan raya ya ini. Nah, kita lihat di sisi performa ya. Performanya karena tadi kan ini mobil Honda itu terkenal dengan tarikannya. Nanti kita coba di depan ini. Gimana kita tes tarikannya. Yuk. Menurut saya cukup lumayan ya, enak. Dan juga mungkin dia di bawah 100 ya, di bawah 80 itu tarikannya masih ngisi dapat semua, karena powernya cukup besar ya, 120 PS itu EDK ya, itu dapat di RPM 6600, itu cukup besar di kelasnya, mungkin yang paling besar di kelasnya ya, di bawah Ford Fiesta EcoBoost, karena yang EcoBoost itu pakai turbo. Terus apalagi pengereman ya, ini Honda. Kalau Honda itu pengeremannya ya pasti sasut, kalau dikit langsung berhenti. Habis itu sisi AC-nya tadi kan sudah saya jelasin di awal, dia sudah pakai climate control, semua diatur serba digital, ada auto AC-nya juga. Bisa mana? Kaki ada semua lengkap, berarti kita bisa pakai mode kaki aja, depan belakang, atas bawah, atas kaki, semua ada, karena sudah digital ya. Habis itu audio head unitnya juga
unitnya sudah Android belum Android ini ya, tapi sudah standar ya? standar. Ini bawaannya dia standarnya sudah pakai seperti ini yang audio floating. Ini cukup mahal loh. Kalau teman-teman dapat unit ya 2018 yang headnya sudah gantian ya, sudah pakai Android atau head unit biasa yang abal-abal, maksud saya Android yang abal-abal itu yang mereknya nggak begitu jelas, itu kan harganya murah, mungkin di sekitaran 1,5 atau 2 juta. Itu kalau bisa sih minta yang seperti ini, yang orinya, karena head unit ini sendiri ya, head unit ini di pasaran masih harganya 4 juta yang floating ini. Jadi kalau teman-teman dapat unit Jazz yang 2018, 17, 18 yang belum floating, yang sudah floating tapi diganti ya, minta yang asli aja, itu karena mahal. Kalau yang gantinya mungkin mereknya bagus, Pioneer, Kenwood, merek terkenal is okay. Tapi kalau mereknya apa-apa, apalagi Android yang RAM 2 GB yang lemot banget, minta ganti yang ini aja, minta ori aja. Karena kebanyakan banyak yang diganti. Kalau sudah bagus ya ambil sendiri sama yang mau jual. Kalau kita enggak, kita orinya kita berikan semua. Kalau memang ada gantinya kita berikan semua. Terus untuk tadi kan sudah semua. Ini yang terakhir untuk pengendalian ya. Pengendaliannya itu pasti gitu loh, enak. Jadi dia itu disuruh belok langsung belok ya, tajam. Pengendaliannya tajam, enak, cocok untuk orang-orang yang belum terlalu bisa menyetir ya, menurut saya. Cocok juga untuk kalangan ibu-ibu muda yang cari mobil ya, mobil untuk dalam kota. Mobil ini sangat cocok. Itu tadi ya teman-teman, sekilas tentang Honda Jazz stok dari JB Mobil 88 saya. Untuk yang berminat atas unit ini kita jual di harga 230 juta. Plat W Sidoarjo ya, kita jual 280 juta, itu masih nego. Kalau mau kredit juga bisa, kita DP mulai 20 juta, angsuran 5 jutaan. Oke, see you, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.